Ya, Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Timothy Al-Awal, dalam kajian menjawab tuduhan kekhawatiran terhadap iman kekristenan. Sebelumnya saya ucapkan minta maaf karena sudah berhari-hari atau sudah 1 bulan saya tidak membuat konten baru lagi karena saya terkendala waktu kuliah saya ya. Jadi minta maaf, dan terlebih lagi ada kawan yang sempat membujuk saya, di mana beliau mengatakan supaya saya membuat video baru lagi, dan khususnya ini menjawab ada pertanyaan saudara muslim yang masih mempermasalahkan kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah jika Yesus adalah Allah. Nah, kali ini supaya fair ya terhadap perbandingannya, karena ini juga dari saudara muslim yang bertanya terhadap kawan saya dari Kristenan, saya ingin membahas ini dalam kajian antropomorfisme Alkitab sampai pembahasan mutasyabihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagai figurnya, banyak saudara muslim suka membahas ini seperti figur yang ditampilkan dalam slide ini ya, di mana Yesus seolah-olah berada di sebelah kanan Allah Bapa, yang di sebelah kirinya adalah Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah Allah Bapa lagi duduk, di sampingnya adalah sebelah kiri. Ini merujuk kepada keterbatasan gambaran yang ditunjukkan bahwa orang Kristen mempercayai dualisme atau ada lebih daripada satu Tuhan. Sebenarnya bukan hanya itu, mereka juga kadang menggunakan figur gambaran Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam lukisan atau ikon gereja Latin yang seolah-olah menjelaskan ada lebih daripada satu Tuhan. Dan perlu kita ketahui, pernyataan gambar atau ikon yang dilukiskan kepada gereja itu merupakan sifat yang merujuk antara teofani atau pernyataan Allah. Ada juga merujuk kepada eksegese ayat Alkitab yang merujuk kepada gambaran antropomorfisme dalam ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan otoritas Allah itu seperti apa. Memang gambar itu bukan merujuk esensial Allah yang nyata, tetapi bagaimana manusia dapat menjelaskan bagaimana Allah itu dalam keterbatasan mereka. Bukan berarti itu adalah Tuhan yang disembah. Walaupun gereja dipenuhi ikon, itu bukan merujuk kepada hal yang bersifat esensial, melainkan merujuk kepada simbolisme dan juga bisa merujuk kepada makna apa yang disampaikan dalam ajaran lisan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya makna Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak boleh dipandang pengertian seperti manusia atau saya yang duduk bersama Bapa saya secara manusiawi. Perlu kita ketahui dalam iman kekristenan lahir dari pemahaman Semitisme, di mana Allah tidak bisa digambarkan dalam pengertian hal yang diterlak. Ungkapan-ungkapan seperti ini, di mana contohnya Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kawan-kawan bisa baca di buku yang saya kasih fotonya di sini. Istilah duduk di sebelah kanan Bapa merupakan gelar yang menurutkan harapan mesianik Yahudi yang diterapkan bagi sang Raja Mesia. Ini pernyataan yang saya kutip dari salah satu karya Pak Bambang Nursena yang berjudul Answering the Misunderstanding, menjawab kesalahpahaman dalam dialog teologis Kristen dan Islam seputar Kristologi dan kesan Allah, jilid yang pertama.
Dan itulah lambang gambaran tentang seorang raja atau melek atau malka yang dipandang sebagai otoritas pimpinan yang berada dekat di hadapan Allah. Sebenarnya banyak pengungkapan tentang makna pengertian duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi yang perlu kita ketahui secara ringkas, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukan dipandang seperti antara pengertian seolah-olah terbatas ruang dan waktu, seperti saya duduk bersama Anda atau Anda duduk bersama saya dan juga Anda bersama keluarga Anda. Tidak seperti itu. Yang perlu kita simak ada hal yang bagus. Kita perlu baca buku dari Santo Agustinus dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Latin, tapi kemarin sudah diterjemahkan. Nama asli buku itu adalah Confessiones. Ini sudah diterjemahkan dari pihak Canisius. Ini sangat penting untuk kita beli bersama kawan-kawan. Karena apa? Dulu ada isu yang membahas seolah-olah Santo Agustinus mengakui Injil Yohanes terpengaruh Platonisme. By the way, ini akan aku bahas dalam sesi pembahasan yang berikutnya. Dan untuk selanjutnya yang singkatnya sudah dibahas oleh Pak Gracia Pelo dalam channel beliau. Silakan nanti kawan-kawan cari. Karena saya akan sedikit menambahkan, insya Allah, saya akan menambahkan 3 pernyataan Santo Agustinus bahwa ajaran filsafat baik itu Platonis tidak menyentuh ajaran kekristenan, dengan dia sedikit mensubordinatif pemahaman filsafat pada waktu itu daripada ajaran Injil. Tapi kita lanjut kepada tema sekarang ini. Ini salah satu pernyataan Santo Agustinus yang memahami Allah itu jangan seperti pemahaman manusia. Makanya dia jelas mengutip Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 24. Dia menyatakan, ataupun dari mana kau dapat datang dalam diriku, kemana pula pergiku di luar dan di langit dari luar bumi, supaya dari sana aku datangi Allahku yang pernah berfirman, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi. Silakan kawan-kawan baca dalam Yeremia pasal 23 sampai 24 di slide ini. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Hashem, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Hashem, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Hashem. Inilah yang dipresentasikan dalam Alkitab dan dikutip Santo Agustinus. Memang Allah tidak terikat ruang dan waktu. Adapun pernyataan tentang Allah di surga, Allah memiliki tangan biji mata Allah, bahkan Allah yang dikatakan menemui Musa dalam semak belukar. Bahkan itu sempat dikutip juga dalam Al-Quran surah At-Taha ya. Di saat dikatakan bahwa Allah bertemu Musa dalam rupa pohon terbakar. Kalau dalam Islam dikatakan ini ana rabbuka atau inilah aku Tuhanmu kepada Musa dalam rupa semak belukar itu. Sedangkan dalam pemahaman kekristenan itu adalah teofani. Teofani artinya penyertaan ilahi yang transenden, itu menyatakan melalui firman-Nya. Dengan firman-Nya itu mempresentasikan siapakah dia. Mengutip Yohanes 1 ayat 18, dan yang menemui semua para nabi adalah Yesus sebagai firman-Nya sebelum Yesus menjadi manusia. Next. Nah, ini adalah pujian Salomo dalam tulisan beliau ketika Bait Allah sudah hadir. Dia menyatakan bahwa tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, yaitu Allah sendiri. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jangankan Bait Hamikdas atau Bait Allah, langit saja tidak bisa memenuhi Allah sendiri. Lalu apakah ada Bait Hamikdas atau Bait Suci itu menyimbolkan Allah itu terbatas? Tidak, tetapi merujuk kepada kesyekinahan ilahi yang hadir ke tengah-tengah umat Israel melalui Bait Hamikdas itu atau Bait Suci Allah itu. Oke? Jadi kita tidak mudah sembarangan menganalogikan atau melukiskan Allah seolah-olah di sebelah kiri Yesus. Karena apa? Allah tidak terikat ruang dan waktu. Adapun pernyataan pengertian Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya makna otoriter atau ungkapan yang bersifat antropomorfisme. Oke, ini jadi kesimpulan dari pernyataan pertanyaan-pertanyaan saudara muslim terhadap iman Kristen. Sekarang mari kita bandingkan dengan teologi Islam.
Ini buku yang salah satunya saya ambil dari tulisan Pendeta Leonardo Winarto ya, salah satu sahabat dan juga rekan seapologet Pak Gracia Pelo. Beliau yang menulis Is the Christian Faith Logical, atau apakah iman kekristenan itu masuk akal. Dia sempat membahas ini dalam pernyataan Menahem Ali yang mengklaim Mujassima itu mirip dengan iman kekristenan. Itu tidak benar. Kawan-kawan bisa baca buku beliau yang sudah dibantah dalam bukunya Pak Leonardo Winarto ini. Ketika waktu itu Mujassima yang dibawa oleh tokoh yang bernama Abu Abdullah bin Hamid, tahun wafatnya 403 Hijriah. Ia yang menulis buku berjudul Syarah Usuluddin yang isinya banyak menguraikan tentang keserupaan zat Tuhan dengan manusia. Karena menurut beliau, Allah itu pernah digambarkan memiliki wajah berdasarkan surah Ar-Rahman ayat 27, bahwa Allah berkuasa di langit dan menjungkir balikan bumi bersama kamu. Itu dengan surah Al-Mulk ayat 16, seolah-olah Allah itu memiliki tangan untuk menjungkir balikan. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah memiliki tangan, betis, dan juga mata. Ahlul Sunnah mengkaitkan bahwa Allah memiliki mata, artinya Allah itu maha melihat. Allah memiliki tangan, Allah itu maha memberkati. Tapi saya ingin tahu, mungkin kawan-kawan yang muslim bisa menonton video ini memberikan komentar apa makna dari pengertian Allah akan mengungkapkan betisnya di hari kiamat ya, kalau nggak salah dalam ayat Al-Quran itu. Silakan kawan-kawan muslim memberi komentar berdasarkan sunnah yang benar atau berdasarkan sumber yang benar. Dan menariknya ini, Arsy sendiri ini udah saya kasih stabilo ya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang dipahami secara literal oleh kaum Mujassimah, yakni Tuhan Allah duduk di atas Arsy dalam surah At-Taha ayat 5, Tuhan di atas langit surah An-Nisa ayat 158, Tuhan bertubuh serupa cahaya surah An-Nur ayat 35. Ini dipandang seperti pengertian harafiah kawan-kawan. Saya rasa kawan-kawan muslim yang sempat mengharafiahkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, belajar dulu apakah pengertian Allah duduk di atas Arsy itu juga dipandang seperti literal ketika Anda memandang iman kekristenan itu secara literal, di mana Allah Bapa, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Saya sangat menyayangkan buku saya yang sebelumnya dari karyanya Sahilun An-Nazir belum membahas aliran Mujassimah, tapi dia ada membahas tentang pembahasan Nas Mutasyabihat. Mungkin insyaallah kedepannya saya akan membeli buku Islam baru lagi. Dukung saya dalam doa agar ada waktu di mana saya membeli bukunya. Mungkin apakah dibahas dalam bukunya Profesor Abu Zahra atau sebagainya, karena waktu dekat ini saya akan ketika libur kuliah akan membaca lagi kajian Islamologi yang baru. Oke, ketika pernyataan oleh Al-Quran dalam surah At-Taha ayat 5 ya kalau nggak salah tadi, pernyataan inilah yang mau inspirasi Mujassima, aliran dalam Islam awalnya tahun 400 Hijriah, menyatakan bahwa Allah itu duduk seperti manusia duduk. Anehnya dalam ayat lain, ini dikutip dalam surah Al-Baqarah ayat 225, saya ambil dari footnote-nya kitab Al-Luqmah, kitab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari yang telah diterjemahkan penerbit Turos. Dia mengatakan apa? Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi kalau seandainya Allah itu kursinya meliputi langit dan bumi, dalam pemahaman Ahlul Sunnah Allah tidak memiliki terikat ruang dan waktu. Allah itu beyond time and space, sama seperti pemahaman semitik lainnya. Apakah ini pertentangan antara pemahaman ayat Al-Quran lain dengan pernyataan Allah berada di atas, Allah kursinya ada di atas sana itu Arsy? Karena pernyataan-pernyataan itulah yang menjadi polemik antara Ahlul Sunnah yang awalnya itu sebenarnya Mu'tazilah dulu. Permasalahan Mu'tazilah lalu diwakili oleh Mujassimah, nanti Ahlul Sunnah. Nah, ini yang sangat menarik. Kawan-kawan bisa buka surah Al-Haqqah ayat 17, dikatakan bahwa malaikat menjunjung Arsy atau singgasana Tuhan di atas kepala mereka. Mungkin ini juga yang melatar belakangi Mujassimah bahwa Allah itu terbatas, memiliki jisim
Yang dijunjung seperti raja digendong oleh para malaikat atau seperti prajurit. Karena di sini dikatakan malaikat itu menjunjung atau menggendong, seperti menggendong gitu. Allah seperti manusia digendong oleh para anak buahnya. Walaupun Islam mengatakan ini ajaran kafir, karena yang dikatakan dalam ayat tadi yang sudah kita bahas, bahwa arsy Allah itu tidak terbatas, tidak terikat ruang dan waktu. Nah, pertanyaan kita adalah, jika arsy dan zat Allah dijunjung atau diartikan mutasyabihat oleh para malaikat yang dijunjung oleh malaikat-malaikat waktu itu, kenapa polemik Muslim mempermasalahkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa jika memang pengertiannya itu dipahami sebagai mutasyabihat? Itu yang menjadi PR untuk kita semua. Dan terlebih lagi, supaya tidak menjadi fitnah, kawan-kawan bisa cari di internet apa sih mutasyabihat itu. Karena yang sudah saya bacakan tadi mungkin kawan-kawan merasa ragu, oh ini karangan-karangannya orang Kristen. Enggak, sejarah Islam mengakui itu. Bahkan supaya masih memberikan kekuatan pernyataan saya ini benar, saya akan menunjukkan dari videonya Ustadz Somad. Mari kita simak dari penjelasan beliau. Yang dicintai. Apa itu mujassimah? Mujassimah diambil dari kata jisim. Jisim artinya badan, badan artinya tubuh. Mujassimah orang yang menyamakan Allah dengan tubuh badan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi macam aku duduk di atas kursi. Mujassimah, kafir karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Yang mengkafirkannya dua ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah sah solat kita di belakang imam yang mujassimah? Kalau ada orang yang mujassimah zaman dulu dipancung kepalanya. Kalau ada orang mujassimah sekarang, Allah tu sama macam aku, bermata, bertangan, bertelinga, berkaki macam aku duduk di atas kursi, maka tak ada hukum tempat kita. Tapi kalau ada hukum tegak khalifah, itu dan tak boleh solat di belakang. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu benar dan dinyatakan oleh beberapa ustadz maupun juga ulama, bahwa mujassimah itu adalah mereka yang aliran sangat ekstrim memahami bahwa Allah itu memiliki tangan dan sebagainya. Sekarang ini kalau dalam iman kekristenan itu hampir mirip dengan Mormonisme yang mengatakan Allah itu memiliki tubuh, darah, dan tulang. Bahkan kalau nggak salah Syiah Rafidiyah dalam bukunya Syarastani, kawan-kawan bisa beli bukunya Al-Mihlal wa Nihlal. Tapi saya nggak akan membahas itu sekarang. Kita supaya mempersingkat waktu, membahas nas mustasyabihat untuk mempelajari lebih dalam lagi. Ini bantahan terhadap ahlul sunnah kepada mereka yang waktu itu menganggap Allah itu dalam pengertian terbatas. Di sini dikatakan nas mutasyabihat. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang tampak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyerupai makhluk-makhluknya. Demikian juga hal yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi, terutama pada hadis-hadis qudsi. Contohnya ada tetap kekal wajah, maksudnya zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 27. Jadi ini tidak dipandang bahwa Allah itu memiliki wajah seperti wajah manusia. Dan terlebih lagi kita akan mempelajari ini dalam kajiannya buku Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kebanyakan konflik antara Salafi yang berpaham Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang menulis kitab Al-Ibanah, dan juga pertentangan dengan manhaj dari pemikiran Asy'ariyah yang mengakui bahwa pemahaman dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari, istilah yang disebut dengan Allah di atas arsy itu berarti bukan hanya istawa tetapi istaulah, yang artinya menguasai. Ini ditentang sekali oleh Salafi garis keras, karena istaulah tidak bisa diubah dari pemahaman istawa. Istawa artinya duduk atau singgasana, tempat duduk atau singgasana. Sedangkan yang disebut dengan itu tadi istaulah artinya menguasai, karena dikatakan ini menambah-nambah sunnah dan ayat Al-Quran. Oke, lanjut kita pembahasan dalam kitab Al-Ibanah. Oke, di sini dikatakan arsh yang berada di atas 7 lapis langit. Tatkala Allah mengatakan bahwa arsh berada di atas langit dan dia berfirman, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Sebab dia beristiwa di atas arshinya yang berada di atas langit. Bukan berarti jika dia katakan bahwa apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, dia berada di semua langit. Bukan itu maksudnya, kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi maksudnya di atas arsy yang lebih tinggi daripada langit ketujuh,
Tidaklah kalian melihat ketika Allah menyebutkan 7 lapis langit kemudian dan menyebutkan dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelitanya. Surah Nuh ayat 16. Jadi menurut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kita tidak boleh semena-mena memahami bahwa Allah itu duduk di atas duduk di arsy itu seperti kita duduk di atas kursi gitu. Ya mungkin apa yang saya sampaikan ini dapat mencerahkan saudara muslim baik itu polemikus untuk lebih belajar lagi. Ketika ingin mengetahui tentang apa makna Yesus disebabkan Allah Bapa, jangan cepat memberi kesimpulan kecuali bertanya dengan orang Kristen. Saya memang tidak mempelajari dunia Islam, tapi saya belajar dari Islam sendiri, baik itu ceramah-ceramah para Ustadz Firanda Qadrija dari Kalamat Syalafi, baik itu dari Buya Yahya dari kaum Asy'ariyah, baik itu dari Abdul Somad dari Asy'ariyah, ataupun juga dari mereka yang dari pemahaman Manhajus Salaf yang lainnya. Tapi ukurnya memang dikatakan hadis dan Quran. Pasti menggunakan hadis dan Quran juga. Ya mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menjadi bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang Maha Hidup memberkati kita semua.